Bismillahirrahmanirrahim. Bimarudatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi. Summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا ثم خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Pertama dari fardu wudu. Pertama dari fardu wudu. Apa itu? Niat. Niat di dalam hati, mahallun niyah fil qalbi, tepatnya itu dalam hati. Kapan waktunya? Meniatkan dalam hati itu kapan waktunya? Kalau di wudu, tatkala awal membasuh satu suku. Suku ini juzuk atau bahagian daripada muka. Zamanun niyah. Kalau mahallun niyah, tempat niat itu di hati. Tapi zamanun niyah, masa berniat, waktu berniat, fi awalil ibadah, pada awal ibadah yang wajib, pada awal yang wajib dari ibadah. Wudu awal yang wajib mana? Basuh muka. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Al-Maidah ayat 6. Idza qumtum ila shalah, apabila kamu ingin melaksanakan ibadah salat, faghsilu wujuhakum. Pertama sekali suruh Tuhan basuh muka. Maka basuh muka itu awal yang wajib pada wudu. Disitulah diletakkan niat dalam hati, masa berniat itu. Kalau sholat, awal yang wajib dalam sholat apa? Takbiratul ihram. Karena sholat itu aqwalun wa af'alun, muftatahatun bit takbir, mukhtatamatun bit taslim. Sholat itu beberapa bacaan dan perbuatan atau gerakan-gerakan yang diawali dengan takbir. Itulah takbiratul ihram. Maka karena takbiratul ihram itu awal yang wajib pada sholat, maka niat yang di dalam hati itu, meniatkan sholat itu wajib diserentakkan dengan membaca takbir. Karena disitulah masa berniat. Karena itulah awal yang wajib pada sholat. Kalau mandi wajib, mandi wajib itu kan anggotanya satu. Sekujur tubuh itulah anggota mandi wajib. Tak ada wajib tartib di situ. Maka awal yang wajib pada mandi wajib mana? Asalnya mana pun dibasuh dari bagian tubuh, itulah yang wajib. Tangan dulu disiram, itulah yang wajib. Kaki dulu disiram, itulah yang wajib. Mana yang duluan disiram, itulah yang wajib. Enggak ditentukan mana. Kenapa? Karena dia satu kesatuan.
Nah, kalau wudhu itu kan putus-putus, muka, habis itu tangan sampai siku, habis itu kepala, habis itu kaki, terpisah-pisah. Yang terpisah-pisah menghendaki kepada harus ada yang didulukan, ada yang dibelakangkan. Itulah tertib. Tertibnya di mana? Sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Bagsilu wujuhakum, basuh mukamu. Udah mula-mula. Setelah muka mana lagi? Wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai siku. Setelah tangan apa lagi? Wamsahu bi ru'usikum, sapu kepalamu. Setelah itu apa lagi? Wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kaki sampai dengan mata kaki. Ibda'u bima bada Allah bih. Mulai kamulah sebagaimana telah dimulakan Allah Ta'ala. Allah memulakan sebutan dalam Al-Quran terkait dengan wudhu. Apa duluan? Muka. Habis itu apa? Tangan. Habis itu apa lagi? Habis itu apa lagi? Kaki. Ya udah urutkan aja lah, macam mana yang bikin Tuhan urutannya di dalam Quran tuh. Lalu ada orang bantah, mana cocok Ustaz tuh jadi dalil untuk wudhu, tertib wudhu. Itu kan hadis Nabi itu terkait dengan sa'i. Nabi mengucapkan kata-kata itu sehubungan pertanyaan sahabat berkaitan dengan sa'i. Sa'i ini dimulakan dari mana? Apakah dari Sofa dulu ke Marwah, apa Mawar ke Marwah ke Sofa? Sahabat tak tahu, maka bertanya kepada Nabi. Nah, jawaban Nabi apa? Ibda'u bima bada Allah bih. Mulai kalianlah macam mana yang telah dimulakan Allah. Allah di Quran menyebutkannya gimana? Inna Sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Sofa dan Marwah itu syiar agama Allah. Kan Sofa dulu, ya udah dari Sofa lah dulu saat itu. Hadis ini istilahnya namanya asbabul wurud. Kalau turunnya Al-Quran asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud istilahnya. Sebab Nabi mengucapkan kata-kata ini itu karena pertanyaan terkait dengan sa'i. Mana nyambung kalau itu dibikin untuk wudhu, dari mana jalannya? Kalau begitulah tanya orang, apalah jawabnya? Ustaz Fahrudin. Tak tahulah, aku tanya mualim lah, nggak ada. Apalah jawab kita kira-kira? Betul, asbabul wurudnya khusus terkait dengan karena sa'i. Tapi lafaz yang diucapkan Nabi, ibarat yang diucapkan Nabi itu umum. Di mana letak keumumannya? Dari kalimat ma. Ibda'u, mulai kalianlah, bima, dengan apa saja. Ma itu isi mausul, lafaznya lafaz umum. Nabi tidak mengkhususkan. Kalau sa'i yang kalian tanya, kalian mulailah sa'i itu macam mana yang disebutkan Allah dalam Quran. Kan enggak begitu jawabannya. Pertanyaannya memang khusus sebagai sebab dari ucapan Nabi. Tapi yang diucapkan Nabi itu lafaznya lafaz umum. Karena lafaz umum bukan lafaz khusus, ya dibikin hukum tuh dalilnya keumuman dari lafaz yang diucapkan Nabi, sehingga muncul kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ungkapan kata-kata itu yang menjadi hukum adalah keumuman kalimatnya, lafaznya, bukan kekhususan sebabnya. Walaupun sebab Nabi mengucapkan ini itu kasus yang khusus, yaitu masalah sa'i, tapi yang diucapkan Nabi bukan masalah sa'i, umum. Mulai kalianlah apa saja yang telah dimulakan Allah, ya udah termasuk wudhu. Kan dimulakan Allah basuh muka dulu, nyusul tangan, nyusul kepala, nyusul kaki. Ya udah, ini masuk nggak dalam kaidah dari ucapan keumuman yang diucapkan Nabi? Masuk. Kalau gitu udah, hadis ini mencakup dalil kepada tertib wudhu, bukan hanya masalah sa'i. Nah, begitulah cara jawab. Kurang lebih, mungkin masih ada kurang. Nah, lebihnya mungkin Ustaz Fahrudin dan nambahinya. Enak kalau ada Fahrudin semangat. Nah, gitulah. Baik. Jadi awal yang wajib pada wudhu
karena dia ada tertib, mesti ada yang didulukan, ada dibelakangkan. Awal yang wajib seperti yang dijelaskan Allah dalam Quran, basuh muka, ya basuh muka. Kalau mandi wajib, anggotanya satu kesatuan, nggak ada terpisah-pisah. Nah, makanya mana awal yang wajib membasuh pada mandi wajib? Ya nggak ada. Yang manapun dibikin itulah awal yang wajib. Kaki didulukan, itulah awal yang wajib. Telinga disiram, itulah awal yang wajib. Pokoknya manapun yang didulukan, itulah awal yang wajib. Nah, kalau gitu menyerentakkan niat di mana? Di yang awal yang wajib tuh. Yang manapun dari bagian tubuh. Jadi kalau misalnya awal yang wajib itu tak kita sihir, tak pasang niat, satu ember, satu timba tuh habis, basah. Siraman yang kedua, sebelah kiri, tadi sebelah kanan, sebelah kiri pula badan. Sengaja aku mandi wajib. Kira-kira mana awal yang wajib? Yang kanan apa yang kiri? Yang kiri. Yang kanan, karena nggak dipasangkan niat di situ, nggak jadi itu awal yang wajib. Berarti kalau gitu basuhan yang kanan sah nggak? Nggak sah karena tidak ada nih, tidak ada niat. Yang satu basuh yang kiri. Itulah awal yang wajib. Jadi kalau tidak diserentakkan niat, walaupun itu awal siraman, kalau nggak dimasukkan niat situ, tidak dihitung dia sebagai siraman mandi wajib. Lam yu'tad dabi, tak dihitung dia sebagai siraman yang wajib pada mandi wajib. Sehubungan tidak ada nih, tidak ada niat. Nah, maka begitu disiram yang kedua, di situ dipasangkan niat. Itulah yang mengesahkan niatnya, itulah dikira sebagai awal siraman yang wajib. Karena dihitung siramannya sah. Baik, kita balik ke wudhu. Jadi karena basuh muka itu awal yang wajib pada wudhu, maka wajib diserentakkan niat itu tatkala membasuh awal membasuh satu suku atau satu bagian daripada mukanya. Pokoknya basuhan muka lah, yang manapun jadi. Mau pipi disiram pasang niat jadi, karena pipi satu suku dari muka. Satu suku di sini maksudnya bukan suku Jawa, suku Padang, bukan. Makanya baca kitab Melayu ini kalau tak digurukan pening kepala itu. Suku, awak mahamkan suku macam mana biasa yang awak dengar kan? Suku, pada suku ini terjemah dari juzuk. Sebahagian dari muka, bisa pipi, bisa dagu, bisa bibir, bisa hidung, bisa kening, suka hatilah. Yang manapun dari juzuk atau suku bahagian muka, disitulah dipasangkan niat. Mana yang disiram tapi tak ada niat, berarti belum dihitung siramannya, karena belum jatuh niat. Siraman pertama, pipi sebelah kanan, tapi tak ada niat. Lantas ambil lagi siraman yang kedua, pipi kiri, sengaja wudhu. Yang mengesahkannya yang mana? Yang kedua, yang kiri. Karena di situ jatuh niat, yang kanan tidak jatuh niat. Berarti basuhan kanan belum dihitung. Yang dihitung basuhan yang kiri. Niat ini tidak wajib diserentakkan dengan ketika membasuh seluruh muka. Enggak pala kena dulu semua. Ibarat ini keran kan, masih belah kanan, yang kiri belum kena kan semua. Itu kena semua sengaja. Enggak wajib begitu, repot itu. Makanya wajib diserentakkan dengan awal membasuh satu bahagian, tidak seluruh muka, enggak, tapi satu bahagian dari muka, satu juzuk atau satu suku muka. Suka hati, mau pipi kanan kiri hidung, asal itu masih dalam batas bagian, enggak wajib seluruh. Bahkan andai kita pasangkan niat bersamaan menyiram muka sebagian sebelah kanan, sengaja aku berwudu siram muka bersamaan,
yang sebelah kanan. Sah nggak niatnya? Niatnya sah apa enggak? Sah. Basuhan kanan ini sah apa enggak? Sah. Tapi basuhan muka sudah dihitung sah apa belum? Belum, karena belum sempurna. Wajib menyempurnakan mana yang belum tersiram. Saat menyempurnakan itu melayang pikiran ke mana-mana. Mana yang kuat kali hajat nak menikah, ke situ lah pula pikiran. Mana yang mau cepat pulang kampung, ke situ pula. Ke situ lah pikiran. Tercabut niat itu dari hati. Tapi dibasuh juga. Pikiran kemana, tapi membasuh menyempurnakan itu tetap jalan. Pertanyaannya, sah apa enggak siraman penyempurnaan itu sementara niat sudah tercabut? Sah apa enggak? Sah, enggak apa-apa. Kenapa? Karena menyerentakkan niat dalam hati itu tidak wajib untuk ketika membasuh seluruh muka. Satu bahagian aja udah kena, udah sah. Maka kalau setelah itu untuk menyempurnakan muka yang belum tersiram, niatnya sudah hilang dalam hati, nggak apa-apa. Yang penting jangan ada sorib, jangan ada sesuatu yang memalingkan dari niat. Itu aja. Misalnya apa? Aduh, ya Allah, pipi kiriku ini kok ada apa nih ya? Jorok kali lumpur. Bersihkan dulu lah ini. Niatnya bukan lagi untuk wudhu, untuk membersihkan muka yang berlumpur. Kalau itu sah nggak sebagai siraman penyempurna wudhu? Belum, karena ada sorib, ada sesuatu yang memalingkan dia dari maksud untuk wudhu. Yaitu apa? Niat untuk membersihkan muka dari lumpur. Kalau begitu memang nggak sah. Tapi selama tidak ada niat begitu, cuman di hati sudah tak ada niat, sudah tercabut, niat wudhu yang dipasang itu sudah hilang di hati karena ngelamun, itu nggak apa-apa, nggak apa-apa, sah itu. Tapi kalau ada sorib, ketika ada sorib, ada yang memalingkan dari tujuan pertama untuk wudhu, tapi untuk yang lain, kalau ini itu menjadikan siramannya yang penyempurna itu nggak sah, karena niatnya sudah berubah. Sama gini lah, rukuk, sholat, hati tak hadir, kepikiran, hati kita tak hadir ketika rukuk tuh, ini rukuk ini, nggak ke situ pikiran, melayang aja, atau rukuk aja gitu, otomatis, karena udah hafal kali ya, bertahun-tahun sembahyang tuh kan, walaupun ngelamun, insya Allah gerakannya nggak lupa tuh. Kalau misalnya, macam inilah, di apa dia apa namanya, di video kan, ditengok walaupun ngelamun awal, bacaan awal ngelamun, insya Allah fatihahnya nggak terbalik-terbalik. Misalnya Ar-Rahmanir-Rahim, ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu, enggak akan terbalik, lurus pas. Kenapa? Saking hafalnya, ngelamun pun pas bacaan. Udah kebiasaan. Kalau misalnya di video kan, awak tengok siaran balik, mantap kali lah bacaanku, mantap kali lah sembahyangku, tapi hatiku tak kemana-mana, kan gitu. Nah, kira-kira sah nggak tuh yang pikiran tak kemana-mana? Rukuk juga lah dia, itidal juga lah dia, sujud juga lah dia, duduk, sujud, tahu-tahu berdiri, udah rakaat yang kedua nih. Kira-kira tadi yang satu rakaat ngelamun-ngelamun tuh sah apa enggak? Sah, apa-apa. Jangan tanya pahala ya. Jangan cerita sah ini. Jangan cerita pahala. Jangan cerita kualitas. Kualitas hancur ya. Ini cerita sah, kan kita ngaji fikih. Sah. Oke, baik. Tapi kalau misalnya begini, kebetulan waktu rukuk jatuh dompetnya, aduh mak, jatuh dompet. Kalau sempat ketahuan orang rumah diperiksa aja mak, soalnya ada isi yang rahasia di situ. Awak ngambil gini nggak sampai, udah nanti aja waktu sujud. Soalnya Allah biar dicepetin nih, habis itu sujud. Ketika sujud berubah niatnya, bukan nak sujud, ngambil dompet. Ngambil dompet.
Udah hilang buyar pikiran dia yang sujud tuh. Ngambil dompet. Total 100% maksud tujuan ngambil dompet. Saya nggak sujud. Nggak saya. Itulah syarif. Tapi kalau tasyrik di samping sujud nak ngambil dompet, selama masih ada niat sujudnya, walaupun dicampur dengan ngambil dompet, masih sahih. Tapi kalau 100% syarif pula, yang malingkan niat pula, ngambil dompet tok itu aja niatnya, itu nggak sah. Itulah syarif. Ini ke sholat masuk, ke wudhu masuk, ke haji tawaf masuk. Ketika saat kawan di depan jalan itu, kalau ada sebagian jamaah tuh kayak kereta api, begitu siap 7 putaran, sogianya kan jangan kita langsung aja lurus, agak diikutkan arus dulu sikit, baru keluar. Kalau enggak nanti kayak kereta api dia tabrakan. Cuman orang kan nggak mau juga nabrak, paksa ngalah lah, berhenti. Wah, jadi dia begitu siap 7 putaran, langsung diangkatnya tangannya, torik, maksudnya apa? Kasih jalan, kami mau lihat nih. Beda orang tuh, aduh mak, awak pun nggak mungkin awak tabrakan, paksa awak ngalah. Disitulah tingkat kepadatan biasa di tempat sudut Hajar Aswad. Kawan sebelum ini berbaris mak keluar lewat, awak begitu nak ngikuti terputus sama barisan kereta api tadi yang torik tadi. Aduh, ketinggalan dari kawan, kacau lah. Seumur hidup inilah baru umroh yang pertama, baru inilah memijakkan kaki ke Mekah. Seumur hidup inilah baru pertama kali tawaf. Tingkat ketakutan kalau ketinggalan dari kawan tinggi kali itu. Matilah aku, sesat aku di sini. Udah gitu bahasa dalam hati. Kurang pula bimbingan waktu manasik kan. Asal dibikin manasik umroh tuh tak pernah datang. Capek awak nasihatinya. Datanglah Bu, biar enak ibu nanti. Oh iyalah, masih repot lagi Ustaz Dayat. Talah Ustaz aja. Begitu sampai di sana, matilah ketinggalan dari kawan. Karena di benak di sini ala apa pula, tinggal ngikut aja nyawa sana. Orang ramenya bukan aku sendiri yang tahu, bukan sendiri yang umroh. Kawan-kawan kan umroh juga udah. Mau bikin macam mana yang bikin orang tuh udah manasik, berarti bikin orang tuh udah betul. Tinggal ngikut aja. Rupanya tak bisa ngekor, lewat berhenti. Ya Allah, matilah ini, ketinggalan, matilah ini. Begitu siap barisan ini dicepatkannya. Tak ingat lagi dia itu jalan tol. Yang dalam benak dia 100% ingatannya nak mengejarkan kawan. Syarif enggak? Syarif. Maka sepanjang niat yang berubah tuh tak sah itu dijadikan tawaf. Enggak sah. Jadi apa yang harus dilakukan dia? Kalau mungkin mundur, tapi nggak mungkin mundur. Kenapa nggak mungkin mundur? Karena di belakangnya orang terus. Ya udahlah, jalan satu-satunya, satu putaran ini dianggap gagal. Wajib nambah satu lagi. Harus sebegitu. Boleh dia ngejar ya, boleh? Ya? Boleh dia ngejar karena nggak dihitung putarannya. Oh iya, boleh lah kejar. Tapi nanti orang udah habis dia satu. Oh iya, nambah satu lagi. Namanya tinggal juga. Iya. Sebetulnya ngejar boleh, selama tidak di hatinya hilang ingatan bahwa ini untuk tawaf. Itulah tasyrik. Tasyrik ini apa sih? Di samping aku ini untuk tawaf, ke situ ingatannya ya. Aku kejarlah kawan ibak sama balik. Boleh. Tapi kalau niatnya 100% nak mengejar kawan sehingga lupa dia bahwa ini adalah bagian dari tawaf, itu dia yang enggak sah. Memang halus ini. Udah halus ini. Kajinya. Baik. Basuh muka pun gitu juga. Waktu basuh yang sebelah kiri kebetulan ada lumpur. Bersihkan lumpur dulu lah supaya jangan ganggu nanti dia menghalang-halangi air sampai. Bersihkanlah dulu ya sebelah kiri. Siram. Niatnya apa? Untuk basuh muka wudu atau basuh lumpur di muka? Ya udah, kalau gitu hasilnya untuk basuh lumpur, tidak sah itu dijadikan basuh. Berarti setelah itu wajib dibasuh lagi untuk menyempurnakan yang belum sempurna.
seperti itu. Baik. Jadi niat tatkala awal membasuh satu bahagian atau satu suku atau satu juzuk daripada mukanya, yakni disertakan niat itu dengan awal membasuh satu suku daripada mukanya. Bahasa awal, niat itu diserentakkan dengan awal membasuh. Awal membasuh. Seandainya bukan awal membasuh satu suku daripada muka, kita bilanglah awal membasuh itu sebelah kanan, tak dipasang niatnya, lalu dibasuh yang sebelah kiri. Ini kan tidak awal membasuh, sudah basuhan yang kedua. Disitulah dipasangkan niat, sah nggak? Yang kedua sah. Jadi bahasa awal membasuh satu suku daripada mukanya itu sekedar untuk mengesahkan siraman yang awal pun. Maka niatnya pasangkan ke situ, bukan untuk mengesahkan niat. Kalau untuk mengesahkan niat, tidak mesti awal basuh. Mau basuhan yang kedua pun dari suku muka tuh, disitulah dipasangkan niat, sah nggak? Sah. Pokoknya asal niat itu serentak dengan membasuh bahagian muka yang manapun, sah itu. Mau yang pertama basuh yang pertama jadi, basuh kedua jadi, basuh ketiga pun jadi. Cuman mana yang tadi belum ada niat, basuh-basuhannya tidak dihitung. Itu aja. Sehingga nanti wajib diulang lagi siramannya. Basuh mukanya yang sebelah kanan. Kan juzuk. Inilah awal basuhan dia. Tapi tak dipasangkan niat. Lewatkan aja begitu. Sah. Basuhannya sah bang. Niatnya mana mau dibilang niatnya sah, orang yang tak ada. Oke. Lantas basuhan yang kedua, pipi sebelah kiri. Sah. Begitu sampai air ke pipi sebelah kiri, sengaja aku berwudu. Pertanyaannya, ini kan bukan awal membasuh, bukan ya? Ini basuhan yang kedua, zohirnya yang ditengok zohir ya. Nah, ini basuhan yang kedua. Di basuhan kedua itulah diserentakkan niat. Pertanyaannya sah apa enggak niatnya? Sah. Niatnya sah. Cuman basuhan yang pertama nih tidak dihitung, sehingga wujuduhu keadami. Ada dia basuhan tapi tidak dihitung ada. Sehingga hakikatnya yang mana basuhan yang pertama? Yang kedua itu yang pertama. Karena itu nggak masuk hitungan, sebut tidak ada jatuh nih, jatuh niat. Oke. Ini cerdas awak dibikinnya. Kalau gini lah ngajinya, insya Allah nggak ngantuk lah ya. Insya Allah nggak ngantuk. Ngantuk tuh kalau nggak nyambung. Jadi siapa yang ngantuk nggak nyambung itu. Nah, tapi kalau nyambung insya Allah nggak ngantuk. Ini kelas-kelas khusus ini ngaji malam-malam ini. Setengah 11 lewat pulang ngaji. Kalau nggak khusus ini kayaknya agak kurang ngaji malam-malam ini. Baik, kita teruskan. Ya mudah-mudahan kita dinilai Allah orang-orang yang khusus ini. Dan tiada disyaratkan berkekalan niat hingga membasuh sekaliannya. Ini maksudnya sekalian mukanya. Nggak wajib diserentakkan dengan seluruh muka tersiram baru pasang niat. Nggak wajib. Atau berkekalannya juga macam yang tadi malam terangkan, dibasuhnya sebagian pasang niat, menyempurnakan sebagian niat dah hilang. Selama tidak ada sorry. Dan tiada dipadakan menyertai niat dengan barang yang dahulu daripada muka, seperti diniat tatkala membasuh tangan sampai pergelangannya, atau tatkala berkumur-kumur, atau tatkala menghisap air pada hidung. Kalau disitulah dipasangkan niat, tidak sah, karena niat itu wajib serentak dengan membasuh muka. Lalu kalau diserentakkan kepada sebelum membasuh muka, nah sebelum membasuh muka itu yang mana? Basuh tangan sampai pergelangan.
lagi kumur-kumur, lagi masuk angin air ke hidung. Seandainya diserentakkanlah sama yang tiga nih, sah nggak niatnya? Tidak sah. Nggak sah niatnya. Basuh tangan. Sengaja aku berwudu, mengangkatkan hadas kecil karena Allah. Waktu basuh tangan. Ketika basuh muka, niatnya tak ada lagi. Dipadakan yang di tangan tuh aja. Sah nggak? Tidak sah. Jadi niatnya di mana ditaruh? Waktu basuh muka, jangan waktu basuh tangan. Pergelangan. Waktu basuh pergelangannya dibasuh aja, tak ada niat. Karena kalau diletakkan di situ katanya nggak sah. Aku tak ada niat, aku lah basuh tangan aja lah pokoknya, kumur-kumur aja lah pokoknya, masuk hidung aja lah pokoknya. Nah ketika basuh muka sengaja aku, sah niatnya enggak? Sah. Tapi ingat, niat itu berlaku ke depan, tidak berlaku mundur ke belakang. Jadi niat wudhu yang di muka berlakulah untuk tangan sampai siku. Apa wajib kita niat lagi? Sengaja aku berwudhu lagi waktu tangan? Enggak. Waktu nyapu kepala wajib lagi niat sengaja aku berwudhu? Enggak. Basuh kaki? Enggak perlu. Niat yang di muka itu berlakulah terus maju sampai ke kaki, sehingga enggak perlu niat lagi. Tapi enggak berlaku mundur. Jadi waktu basuh tangan sampai pergelangan, tak adalah niatnya Ustaz, tak adalah niatnya di muka. Kalau gitu tak adalah pahala basuh tangan sebagai sunat. Tak adalah pahala kumur-kumur sebagai sunat wudu. Tak adalah pahala memasukkan ke hidung sebagai pahala sunat wudu, karena niat tak tercakup. Yang di muka mundur ke belakang. Iya Allah, ibu-ibu bilang, ya Allah Ustaz, selama ini kayak gitulah Ustaz, kami berwudu nih. Berapa tahun Bu? 30 tahun lebih. Ya Allah, kasihannya 30 tahun gak dapat pahala sunat. Walaupun sah wudunya kan dengan dipasang niat waktu muka. Cuman kan dibikinlah sia-sia ini. Tangan basuh tangan sampai pergelangan sia-sia, kumur-kumurnya sia-sia, masukkan ke hidung sia-sia. Gak ada menghasilkan pahala sunat. Semua karena gak tercakup dalam niat wudu yang dibutuhkan. Jadi supaya dapat hasil pahala sunat, ketika saat membasuh tangan sampai pergelangan, niatkan dia sebagai sunat wudu. Nawaitu sunanal wudu'i lillahi ta'ala. Sengaja aku melakukan sunat wudu karena Allah. Waktu basuh tangan. Pasangkan itu. Kalau enggak hasil niat pahalanya. Apa pahala sunatnya enggak hasil. Karena innamal a'malu binniyat. Kalau nggak ada niat mana hasil? Basuhan sunatnya nggak hasil. Kalau basuh sunatnya nggak hasil, ya pahalanya nggak hasil. Cuman Ustaz Baharudin, ya kan? Sunanal, sunnatun, jamak taksirnya sunanun. Nawaitu sunanal wudu'i. Kalau payah sunanal apa sunanal? Susah pula ibu-ibu tuh kan. Bu, kalau payah sunanal nanti salah pula ibu yang bilangkannya. Usah dibilang-bilang, dalam hati ibu aja lah. Sengaja aku melakukan sunat wudu, udah hasil itu. Makanya waktu basuh tangan sampai pergelangan, 3 kerja satu saat, satu ketika. Apa itu? Mulutnya baca bismillah sembari melafazkan tadi itu sunat wudu tadi. Kemudian tangan dibasuh sampai pergelangan. Kemudian hati meniatkan ini sebagai sunat bersamaan. Karena lain-lain kerjanya bisa itu. Yang nggak bisa bersamaan kalau satu tempat kerjanya. Contoh, bilangkan pisang. Dari mulut yang sama bersamaan bisa. Pisang, mesti pi dulu baru sama. Pisang masang bersamaan dari mulut yang sama bisa. Karena kerjanya satu-satu. Tapi kalau ini kan kerjanya beda-beda. Kerja mulut lain, kerja hati lain, kerja anggota lain. Itu disamakan dia pada saat yang bersamaan. Itu insya Allah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Sembari tangan dibasuh sampai pergelangan, dalam hati sengaja aku melakukan sunat wudu bisa. Setelah itu kita kumur-kumur, perlu niat enggak lagi sunat wudu? Enggak, karena niat yang di tangan berlakulah untuk ke mulut, ke berikutnya lah.
Ketika masukkan air ke hidung, apa perlu niat sunat wudhu lagi nggak? Nggak usah. Niat yang di tangan berlaku sampai dia. Tapi ketika basuh muka, perlu niat lagi nggak? Niat apa? Niat mu'tabar? Niat yang untuk wudhu. Baru sampai ke kaki berlaku. Seperti itulah. Cuman Ustaz Barat. Nanti sampaikan sama ibu-ibu tuh. Jadi kok sampaikan diamalkan orang itu, mualim kan kecipratan juga pahalanya. Jadi dibilanglah sama Umi di rumah, istri mualim, sampai kali lah itu. Jam berapa pulang? Jam ketiga pula lagi tuh malam Senin. Udah lari minggunya keliling, malam lagi capek kali lah itu Bu ya. Gak apa-apa. Yang ngaji ini ustaz-ustaz ini. Jadi yang ku sampaikan diterima orang tuh, disampaikan lagi ke jamaahnya. Bayangkan kalau yang mendengar itu 50, diamalkan orang tuh kecipratan apa pahala. Jadi senang karena yang ngaji ustaz-ustaz. Jadi bayangkan kalau di sini 20 ustaznya. Satu ustaz 50 jamaah. 50 kali 20. Berapa itu pahalaku saya bilang. Ya udahlah. Ya. Kalau yang berani nyampaikan, karena nggak berani nyampaikan nanti nyambung lagi pertanyaannya. Soalnya belum habis babnya. Oh iya. Gak apa-apa, pending. Aku baru segitunya. Kalau nanya yang lebih jangan dulu lah kata Pak. Pending. Waktu basuh tangan. Boleh aja. Itu sebetulnya doa. Ada doa ketika basuh tangan. Ya Allah, yang kira-kira maknanya ya. Kalau persisnya ada itu doa. Ya Allah, jadikanlah tanganku yang kanan nanti saat Engkau berikan catatan amalku dengan tangan kanan inilah kiranya aku nerima. Ketika basuh yang kiri, janganlah kau jadikan ini ketika saat menerima catatan amal itu sebelah kiri. Kenapa? Karena kalau nerima dengan tangan kanan itu isyarat ahli surga. Kalau nanti nerimanya dengan tangan kiri itu isyarat ahli neraka. Itulah kita minta sama Tuhan, jangan ya Allah. Itu bolehlah kalau mau ditambah-tambah doa itu. Walaupun ada juga sebagian ulama yang mengatakan itu dasarnya tidak kuat, katanya tak palalah dibaca-baca. Tapi ada juga yang menganjurkan nggak apa-apa baca aja. Nah, itu di Takriyatus Sadidah nanti dibaca itu. Ada insya Allah keterangan itu. Sebelum niat kita kan baca bismillah, masuk kamar mandi. Kamar mandi ini kan ada toilet. Sedangkan membawa nama asma Allah ke toilet. Kecuali lah di situ pula tempat kencing, situ pula BO, situ buang air besar. Kayaknya nggak layak itu di dalam itu kita bacakan bismillah. Ya udah, kalau memang seperti itulah kondisi tempat wudhunya, yang nggak usah dizaharkan bismillahnya. Nah, dalam hati. Tapi kalau dalam hati agak nggak bisa bersamaan dengan niat itulah. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim dalam hati, sembari setelah itu niatkan sengaja aku sunat wudhu. Nah, begitulah. Tak usah dibaca karena nggak layak membaca di tempat yang nggak layak dibaca. Di tempat kita qadha aja. Tapi kalau misalnya desain kamar mandi kita itu beda, tempat khusus buang air kecil dan besar itu sana, habis itu disekat. Nah, ini khusus tempat wudhu saja. Tak ada orang kencing di situ. Kencing sana, misalnya. Ini khusus untuk wudhu saja. Tapi kalau nggak disekat namanya tapi khusus. Sini tempat kencing sini dulu tapi nggak disekat namanya. Sama aja. Kalau nggak disekat masih terkesan satu kesatuan. Nah, satu kesatuan. Ini kamar mandinya besar di mana? Iya. Di sana ada tempat duduknya kerannya satu, tapi dalam satu. Iya. Nah, jadi yang eloknya supaya nampak terpisah dia bahwa ini khusus untuk wudhu saja,
artinya tak boleh orang buang air kecil di sini gitu. Nah, air kecil masuk ke sana karena tertutup. Kalau tempat wudhu kan nggak, kalau tertutup nggak apa-apa. Nah, kalau qada hajat janganlah terbuka pula kan. Nah, ya, ya kalau istri awak yang lain tak apa-apa. Tapi kan tamu-tamu itu istri orang, pernah kan juga ke rumah awak, apalagi rumah ustaz. Nah, jadi tempat wudhu khusus. Nah, kalau itu karena nggak ada qada hajat orang di situ, nah, nggak apa-apa lah dibaca bismillah. Tapi kita rata-rata cuman lah beli rumahnya RSSSSSSS. Jadi maklum aja lah, nggak bisa disekat-sekat. Disitulah wudhu, disitulah qada hajat, nah, segala macam. Nah, udahlah kalau gitu masuk ke ruangan itu, ya tahu salah kita baca dengan zahar. Kurang adabnya, kurang sopan. Lanjut. Nah, jadi kalau diserentakkan niat itu bersamaan dengan basuh tangan sampai pergelangan, nggak sah. Kalau diserentakkan dengan kumur-kumur, nggak sah, karena itu sunnah, bukan wajib. Kalau diserentakkan dengan memasukkan ke hidung juga nggak sah, kecuali, nah ada kecualinya, kecuali mana tadi kecualinya? Ya, kecuali sini jikalau tiada terbasuh serta kumur-kumur atau serta memasukkan ke hidung satu juzuk, satu bagian daripada mukanya. Seperti kalau kumur-kumur dua bibirnya kena, dua bibir mulutnya kena. Dan jika terbasuh sertanya memadai ia dengan tiada tafsir. Ini kumur-kumur nih, karena kumur-kumur kena lah bibir. Bibir ini termasuk anggota muka enggak? Muka. Nah, jadi nanti agak ditekankan Ustadz Fahrudin sama ibu-ibu tuh yang suka kayak cenil-cenil bibir tuh. Bu, ibu jangan karena takut hilang cenil tuh, nanti ketika wudhu ibu tarik ke dalam ya bu. Jangan. Bibir itu muka bu, kira muka. Jangan ibu pikir muka tuh pipinya aja. Bibir kira muka. Karena jarang orang ketika saat berhadap-hadapan atau begini, apa begini aja dia? Ya kan? Pastikan bibirnya sengaja terbuka dia. Jadi bermuajah, berhadap-hadapan bibir itu. Makanya bibir termasuk muka, karena muajahnya kena juga ke bibir. Mana ada orang bercakap-cakap? Nggak ada, susah cakapnya pun. Nah, kan begini deh. Jadi muajah bibirnya. Maka bibir masuk wajah karena dia muajah, berhadap-hadapan. Nah, jadi kita bilang itu tekankan. Kadang ibu-ibu ini muka, dia pikir bibir itu nggak muka. Nah, jadi karena takut, rusak lipstik. Kan ibu-ibu ini sebetulnya bawa tas, tidaknya banyak kali yang dibawa. Lipstik, diperiksa, oh, tasnya yang besar, isinya rupanya cuma lipstik. Apa tuh? Aku ya. Itu kalau irit. Jadi satu ketika lupa bawa lipstik tuh, pergi-pergi lupa bawa lipstik. Ketika waktu sholat, ya Allah lupa pula nih. Kalau sampai hilang lah, nanti wudhu ini bahasa hilang, makanya dua lagi undangan mau dikejar. Mana lah pede aku nih, bibirku pucat katanya. Nah, jadi caranya macam mana? Mbak jangan hilang, terus tarik kan ke dalam. Pikirnya udah mana kali. Nah, itu perlu ditekan-tekankan sama ibu. Kadang-kadang dia nggak paham atau nggak ingat. Kalau nggak diingat-ingatkan mana ingat dia? Izin boleh, kalau pakai lipstick lah ibu itu kan, dia nggak bersihkan dulu lipstiknya. Itu dia langsung niat, udah langsung dibasuh diratakan. Itu duduknya sah nggak? Tapi lipstiknya nggak dibersihkan dulu, langsung aja dia berduduk. Pertama, andai air itu jadi berubah
gara-gara bercampur sama lipstik sehingga tidak lagi air itu jernih, sudah kemerah-merahan. Air yang bercampur dengan benda suci dan terjadi perubahan dengan perubahan yang banyak, maka air itu suci tapi tidak mensucikan. Kira-kira dipakai wudhu bisa nggak? Nggak bisa. Satu. Yang kedua, kalau masih tetap tebal aja, berarti tebal lipstik itu menghalangi air sampai ke bibir. Sama aja kayak misalnya cat, sama aja kayak misalnya getah. Nah itu tuh nggak mengesahkan wudhu. Nah, sama kayak kutek juga. Nah, jalan amannya, nah itu aja lah. Bu, cenilnya dihilangkan. Ada tuh ya, lipstiknya memang lipstik mahal. Jadi memang fine, suka udah hilang. Ada kan lipstik mahal itu. Kayaknya ahli perlistikan. Jemaahnya tuh. Oh, jemaah curhat ya, maka nggak tahu ya. Lipstiknya paling murah. Lipstik paling murah, biar murah hilang. Ah, gitu. Ya. Jadi begini, biasa kalau ini kata orang, kalau mahal lipstik tuh, tentu ada alat memudahkan untuk menghilangkannya. Tinder balik. Contoh tentu orang tua yang tahu itu. Jadi untuk mudah menghilangkannya, ya tentu ada alat itu. Semua nggak begini susah, terkupas pula bibir. Nah, jadi pakai alat itu aja lah pembersihnya. Kata ibu-ibu tuhnya, karena ada model yang di pipi tuh kilat-kilat gitu kan ada. Putih tapi kilat ya. Jadi kata orang tuh dah macam ngecat juga Ustaz. Mula-mula di jempol dulu. Bak yang agak-agak kurang mulus tertutup deh Ustaz. Habis itu barulah itu Ustaz. Jadi nampak mulus gitu kayak boneka. Dulu Johnson aja waktu dulu. oh, aman lah kalau ada yang di pelaminan gitu perempuannya kayak boneka. Herannya begitu kayak boneka suka pula orang. Gini lah untuk rias pengantin tak tanda awak katanya. Kalau masih kayak dia juga nggak paten rias pengantinnya. Tapi kalau udah kayak boneka tuh udah nggak kayak dia lagi itu baru paten katanya. Kata orang Jawa manglingin. Pangling awak nggak tanda gitu. Si pulang nggak kayak dia yang sampai lakinya sebentar gitu. Istriku laki ya bentar tanda sama dia. Dulu masih tanda ya. Ya beda Johnson juga ya mana. Izin dulu. Kan ada juga produk kosmetik ini yang dia nyerap air walaupun memang tidak hilang. Kalau pengakuan itu kita dengar begitu berarti tidak berpengaruh lah, tetap sah. Lipstiknya tetap bukan cenilnya tadi itu. Cenilnya masih ada. Tapi airnya meresap. Produknya bagus, airnya meresap. Gitu. Tenang dong. Cuman walaupun meresap dia airnya, tapi tetap itu apa ya? Nah, ya, artinya dikhawatirkan juga nggak rata air, nggak merata karena masih ada benda yang menghalangi. Nah, bilang aja Bu, ikhtiatnya hilangkan aja lah cenil tuh, jangan usah berkelak-kelak Ibu. Kalau pengakuan produsennya begitu. Oh iya, produsennya punya kepentingan itu. Kalau produsennya punya kepentingan. Enggak, dulu memang kerja di kosmetik. Ya, enggak. Nanyanya pusing kali. Nah, rupanya kerja di pabrik kosmetik. Sampai sekarang. Iya.
jadi waktu membasuh, waktu kumur-kumur kena bibir. Bibir itu kan basuhan, bibir itu kan bagian dari muka. Disitulah pasangkannya niat sengaja kewudu. Pertanyaannya, terbasuh nggak bagian muka? Basuh. Apa itu? Bibir. Kapan itu terbasuh? Saat kumur-kumur. Nah, di situ dipasangkan niat sengaja kewudu. Kalau itu sah. Kenapa sah? Karena terbasuh satu bagian dari muka. Di saat itulah dipasangkannya niat. Kalau itu pasti niatnya sah tanpa tafsir, tanpa dirinci, tanpa ada rincian, dipastikan niat sah, mutlak. Izin walaupun dalam posisi sunat. Ya, walaupun niat dia misalnya kumur-kumurnya ini, niatku kumur-kumur, cuman kena muka, kena bibir, aku pasang. Kalau niat sekaligus, itu niatnya pasti sah. Kenapa? Karena niat itu disertakan dengan membasuh bahagian dari bibir, dari muka, itu bibir. Termasuk juga lah cikok termasuk apa? Masuk hidung kan. Lalu tafsirnya di mana? Tafsir itu rincian. Tafsirnya itu pada wajib kembali membasuh juzuk yang tersebut itu. Nah, kalau kita umpamakan juzuk muka yang kita maksud tadi bibir, tafsirnya tentang wajib enggak nih bibir dibasuh lagi nanti saat membasuh muka. Di situ yang tafsir. Tergantung innamal a'malu binniyat. Niat dia waktu itu apa? Kalau niatnya kumur-kumur, berarti ketika itu dimaksud dia sunat wudu kan? Kalau itu bibir enggak masuk bagian dari basuhan muka yang sah, sehingga nanti ketika basuh muka wajib bibir diulang. Tapi kalau niat iya ini basuh muka, ini orang kena bibir kok, pasangkan niat di situ, niatnya sah. Cuman ketika saat membasuh muka nanti, itu bibir nggak pala wajib dibasuh karena sudah sah basuhannya. Sehubungan saat dia kumur-kumur kena ke bibir, diniatkan itu bibir sebagai basuhan muka, bukan untuk sunat wudu. Itu tafsirnya di situ. Wajib diulang apa tak wajib diulang itu bibir saat basuh muka. Kalau meletakkan niatnya udah sah karena udah diletakkan di saat terbasuh satu juzuk dari bagian muka bibir. Cuman tentang nanti bibir dibasuh lagi apa enggak ya waktu basuh muka. Di situ ada tafsir. Tergantung niat dia apa. Kalau niat dia semata-mata untuk kumur-kumur, bukan untuk basuh muka yang di bibir tuh, kalau begitu berarti ini hanya sah untuk kumur-kumur. Bibir yang kena waktu kumur-kumur, saat nanti basuh muka wajib diulang. Karena nggak tercakup dalam niatnya cuma niat sunat wudu kan, untuk kumur-kumur. Tapi kalau waktu kumur-kumur tersiramlah bibir, dipasangkan niat sekaligus maksud dia nak basuh muka aku ini walaupun cuma bibir doang. Kalau itu maksud dia niatnya sah dan basuhan bibir sebagai basuhan muka karena itu dimaksud, itu pun hasil, sehingga waktu basuh muka nanti tak pala wajib dibasuh lagi bibirnya. Tertibnya apakah di anggota atau termasuk niat dalam rukun wudu? Oh iya. Kalau tertib ini yang pelanggar kan tertib sunnah. Nggak, maksud gini, ketika membasuh yang sunat tadi, dijatuhkanlah masanya tadi kan, jatuhnya niat itu dikala perbuatan yang wajib. Awal yang wajib. Jadi ketika dia membasuh yang sunat, dijatuhkan masanya dia untuk berniat itu tadi, berkumur-kumur lah, karena bibir itu termasuk anggota wajah. Jadi setelah urutannya kan, setelah dia kumur-kumur itu kan masih posisi sunat, tapi niat sudah dijatuhkan. Lepas itu dia baru membasuh wajah. Tertibnya itu maksud Allah. Iya. Jadi begini,
kalau diniatkan dia ketika saat bibir terbasuh, niat apa ini? Niat itu muka itu bibir itu termasuk muka enggak? Ketika dipasangkan niat saat kumur-kumur yang kena bibir, sah apa enggak niatnya? Sah. Kalau itu udah mutlak, istilahnya udah final, tak pala diganggu gugat lagi, udah deal itu, niatnya udah sah. Yang jadi masalah ini bibir, nanti waktu kita basuh muka setelah kumur-kumur, setelah masukkan ke hidung kan itu, ini diulang balik nggak nih? Tergantung apa maksud dia saat menjatuhkan niat ketika kena bibir waktu kumur-kumur. Niatku ya kumur-kumur, kumur-kumur, bukan basuh muka yang di bibir, bukan. Berarti bibir belum sah sebagai basuhan muka. Dia hanya maksudnya untuk mengamalkan sunat kumur-kumur. Pahala sunat kumur-kumurnya hasil, tapi basuhan bibir sebagai basuhan muka tak hasil. Sehingga nanti ketika saat basuh muka itu bibir wajib diulang. Oh enggak, niatku ya niat basuh muka lah, bibir kena tuh. Jadi bukan niatnya untuk kumur-kumur, enggak. Niatku untuk basuh muka yang di bibir. Karena niat maksud tujuan dia basuh muka yang di bibir, berarti hasil enggak basuhan bibir sebagai basuhan muka. Waktu dia kumur-kumur, yang di hati dia itu, aku bukan kumur-kumur nih, basuh muka yang di bibir ini. Pasangkanlah niat sengaja kumur itu karena Allah. Karena maksud tujuan dia waktu kumur-kumur kena bibir bukan untuk kumur-kumur, tapi untuk membasuh muka yang di bibir. Sah nggak basuhan bibir sebagai basuhan muka? Sah. Nanti ketika basuh muka perlu nggak atau wajib nggak dibasuh lagi bibir? Nah, di situ tafsir. Ratanya itu jadi boleh? Rata muka. Oh, kalau itu untuk jatuh niat aja mulai Iya betul. Kalau rata nantilah waktu basuh muka baru diratakan. Makanya waktu meratakan muka, bibir diulang lagi apa enggak? Kan itu juga ke situ juga tadi. Gimana Karim? Bisanya paham kan? Belum ngantuk kan? Belum. Ya Allah, jam 11 sudah. Tanggung pula lah nak diberhentikan ini. Jadi maka jika qasar, segini lagi biar enak ceritanya. Pas seru-serunya nyambung gitu kan, kayak sinetron. Ya segini dulu, kemalaman nanti. Soalnya masih baru kita tuh kan, jadi belum terbiasa buat sendiri di situ, ya kan. Pembasuhan niat pertama, kedua, enggak, tadi kan udah dibilang tak usahkan setiap basuhan. Setelah meletakkan niat saat membasuh muka, niat yang di muka ini bahkan berlaku sampai ke kaki. Sehingga ketika saat basuh tangan ngelamun, tapi terbasuh juga dia waktu ngelamun, sah nggak tuh basuhan? Sah, karena niat yang di muka sudah tercakup sampai ke kaki, sehingga nggak wajib dihadirkan niat setiap kalau nggak wajib berkekalan niat. Cuman kalaupun mau berkekalan juga ke situ aja niat apa hati awak, ya bagus sekali lah. Jadi nggak melayang-layang pikiran, berarti khusyuk kita beruduk tuh kan? Nah, bagus. Tapi nggak wajib. Mudah-mudahan yang kita kaji malam ini insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna
واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.